Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, bahagia, dan sukses. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini saya akan mereaksi sebuah video. Kebetulan sebuah video yang cukup menggelitik untuk direspon ya atau direaksi ya. Di sini kita tidak mencari menjegal atau kita merotes, enggak. Ini kita cuma pelurusan ya. Nah, biar tidak penasaran, mari kita saksikan videonya. Jadi dalam kitab Bhagavad Gita itu kitab Hindu. Ini sebetulnya mirip bukan sama, mirip dengan konsep kenabian. Kalau kejahatan itu tuh merajalela, Allah itu tidak rela. Orang-orang benar itu terdesak, maka mengirimkan utusan. Jadi ada satu benang merah sebetulnya. Meskipun tidak bermaksud menyamakan, itu ajaran mereka. Tapi kok ada sesuatu berarti, makanya mereka menyebutnya bukan nabi, avatar. Avatar itu kan tidak satu. Saya masih ingat apa yang dulu dikatakan oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu kalau ngomong dengan orang-orang Hindu di India, mengatakan, ada avatar yang kamu tunggu tapi kamu belum terima. Siapa itu avatar? Avatar yang bernama Mahammada. Siapa itu Mahammada? Kalau bahasa Arabnya Muhammad. Nah, orang Hindu masih mencari-cari, nanti masih akan turun avatar yang terakhir, tapi tidak tahu siapa namanya. Nah, seperti video yang kita saksikan tadi, ya di sini ada yang saya lihat pengertian pemahaman definisi daripada avatar dengan nabi ini, Ustadz yang tadi ini, kalau menurut saya ini terjadi kekeliruan ya. Karena di sini beliau mengatakan bahwa di kitab suci umat Hindu Bhagavad Gita, yaitu Pancamaweda, Weda yang kelima, ya disebutkan ada persamaan, ada benang merahnya antara Bhagavad Gita dengan yang ada di ajaran beliau tentang Awatara dan Nabi, ya. Nah, kalau di Hindu katanya menyebutnya Awatara, padahal itu katanya sama, ya. Jadi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini apabila kejahatan sudah merajalela, ya. Tuhan tidak rela sehingga beliau menurunkan Nabi untuk membereskan atau membenahi umat manusia di dunia ini. Nah, kalau untuk ininya sih sama ya tugasnya, tetapi pengertian awatara ya, dan bahkan juga mengenai dewa ya, karena di sini saya sering sekali melihat konten-konten kreator yang non-Hindu sering menyamakan para dewa, misalnya dewa inti daripada agama ini yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa ini disamakan dengan nabi mereka ya katakanlah kayak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, pokoknya Nabi Sulaiman, pokoknya dipas-pasin ya dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Padahal ini sangat salah sekali. Apalagi ini mengenai awatara dengan Nabi, ya sangat beda sekali. Nah di sini saya ingin meluruskan ya untuk pemahaman atau ucapan daripada Bapak Ustadz ini bahwa Awatara yaitu adalah manifestasi perwujudan penjelmaan Tuhan ya yang turun ke dunia ini ya apabila kebenaran atau sesuatu yang kebenaran dharma dan lain sebagainya sudah melemah ya oleh kekuatan adharma, oleh kekuatan kejahatan ya. Nah, seperti yang di Bhagavad Gita memang sudah dikatakan ya tentang Awatara bahwa beliau turun dalam wujud Sri Krishna. Jadi di dalam agama Hindu ada yang namanya itu konsep ketuhan dalam agama Hindu yaitu Tuhan bisa berwujud yaitu Sagunam Brahman ya. Sagunam Brahman ini Tuhan bisa berwujud dalam wujud apapun sesuai dengan keinginan kehendak beliau ya. Ya namanya Tuhan ya kan apa aja bisa beliau inginkan kehendak ya. Jadi biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi kan gitu kan. Ya kita nggak bisa. Nggak mungkin. Tidak bisa dan lain sebagainya ya. Karena Tuhan itu maha kuasa ya. Apapun beliau bisa sesuai kehendak beliau ya. Nah disinilah agama Hindu tidak mengecilkan arti ketuhanan, kemahakuasaan Tuhan ya. Nah ada juga
konsepnya itu Nirgunam Brahman, ya. Jadi Nirgunam Brahman ini Tuhan tidak berwujud, ya, yaitu sunyo, kosong, ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, ya, Tuhan tidak nampak seperti aslinya, ya. Nah, yang kosong ini, ya, seperti ya beliau diberi sifat predikat yaitu acintya, tak terbayangkan, tak terpikirkan. Siapa yang bisa membayangkan Tuhan? Siapa yang bisa memikirkan Tuhan? Ya, jadi semua ini adalah kehendak beliau. Nah, di dalam Sagunam Brahman ini, disitulah beliau berwujud yang disebut dengan awatara, ya, avatar, ya, itu dalam bahasa Sanskerta. Jadi beliau ini turun dalam wujud Sri Krishna, ya. Nah, dapat saya bacakan di dalam Bhagavad Gita, kenapa Tuhan itu turun dalam wujud manusia, dalam wujud Sri Krishna. Disinilah jawabannya di dalam Bhagavad Gita, ya. Ada yang mengatakan bahwa, wah, kalau Tuhan itu turun dalam wujud manusia atau sudah menjelma di dunia, berarti kosong dong di alam sana, ya, di alam Tuhan. Berarti nggak ada yang nempatin dong. Nah, disinilah jawabannya, ya. Karena pemikiran kita ini sangat sempit, sehingga kita membayangkan kalau Tuhan sudah turun dalam wujud Sri Krishna, Tuhan dalam wujud Buddha dan lain sebagainya, kita menganggap di alam Tuhan itu kosong. Ya, padahal ya seperti tadi, di dalam agama Hindu ada konsep Nirgunam Brahman, Tuhan tanpa wujud, dan Sagunam Brahman, Tuhan bisa berwujud. Ya, nah dapat saya bacakan langsung ya dalam bahasa Indonesia saja, ya. Di dalam bab 4 sloka 6, beliau mengatakan bahwa walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah pencipta makhluk hidup segala, namun atas penguasaan sifatku sendiri dan dengan kekuatan mayaku, aku menjelma. Nah, di sini dengan kekuatan saktinya Tuhan, dengan kekuatan ilusi, kekuatan mayanya, Tuhan berwujud. Ya, jadi itu yang disebut dengan awatara. Ya, ini Tuhan langsung. Makanya beda, ya, awatara dengan nabi. Kalau nabi itu kan ya biasanya utusan, ya. Jadi orang yang diutus oleh Tuhan, ya, apa yang terpilih oleh Tuhan, itu juga seperti manusia, ya, cuman diberikan kelebihan-kelebihan daripada manusia biasa, ya, untuk mengajak umatnya ke jalan yang benar menuju ke Tuhan, kan gitu, ya, untuk menyembah Tuhan. Nah, saya dapat jelaskan lagi di dalam bab 4 sloka 7, ya. Ini adalah sloka yang sangat populer, ya. Nah, dapat saya jelaskan lagi di bab 4 sloka 7, ya. Ini adalah sloka yang sangat populer, ya. Nah, langsung saya pakai bahasa Indonesianya. Manakala Dharma hendak sirna dan adharma hendak merajalela, saat itu, wahai keturunan Bharata, aku sendiri turun menjelma. Nah, di sini Tuhan sendiri yang langsung menjelma, ya, bukan bukan siapa-siapa. Tuhan langsung berwujud seperti Sri Krishna. Nah, di dalam bab 8 juga disebutkan, ya, langsung ke bahasa Indonesianya, demi untuk melindungi kebajikan, demi untuk memusnahkan kejuliman, dan demi untuk menegakkan dharma, aku lahir ke dunia dari masa ke masa. Sudah jelas, ya, bahwa di sini avatar dengan nabi itu sangat berbeda, ya. Avatar adalah Tuhan yang turun dalam wujud manusia. Kenapa seperti kok seperti Tuhan seperti manusia, ya? Padahal kan manusia ini adalah ciptaannya. Ya, itulah kasih Tuhan. Itulah cinta Tuhan kepada umatnya, ya. Padahal beliau pencipta, sang pencipta, ya. Jika beliau turun dalam wujud aslinya, apakah kita kuat? Apakah kita mampu, ya, melihat, wah, luar biasa kecemerlangan beliau, luar biasa sinar beliau, saktinya beliau, dan lain sebagainya, seperti yang dialami oleh Arjuna di padang Kurukshetra, ya. Pada saat itu Arjuna ingin meminta kepada Tuhan Narayana untuk mewujudkan wujud aslinya.
Ya, Sri Krishna, jika engkau Tuhan, mohon ditunjukkan wujud aslimu. Ya. Nah, karena kasihnya Tuhan kepada umatnya, Arjuna, sehingga Arjuna ya dibukakan mata batinnya, ya, mata ketiganya yang suci. Ya. Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata telanjang seperti ini, ya, karena kita ini penuh dengan ya apa dosa, ya penuh dengan perbuatan-perbuatan buruk, ya kita sudah beda sekali. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan kecuali dengan hati yang suci, hati yang murni, ya batin yang suci, batin yang murni, ya seperti yang dialami oleh Arjuna. Nah, Arjuna pun setelah dibuka mata batinnya, ya mata ketiganya, dia nggak kuat, ya cuman beberapa detik dia sudah menyerah. Ya Tuhan, ya kembalilah ke wujudmu, aku tak tahan untuk menatapmu, ya sehingga Sri Krishna kembali lagi dalam wujud Tuhan kembali lagi dalam wujud Dewa Wisnu, lalu menjelma menjadi Krishna, ya itulah perbedaannya, ya karena ini juga saya lihat beberapa konten kreator, ya yang saya lihat itu menyamakan para dewa di dalam agama Hindu yang itu disebut dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, ya mereka menyamakan seperti nabi. Ya beda, ya Tuhan ini, dewa ini adalah sinar suci Tuhan, Tuhan langsung, ya dewa itu kan berarti kata Dev, ya bahasa Sanskerta, bahasa Sanskerta yang berarti sinar suci, sinar yang maha suci, sinar yang maha luas. Itu disebut dengan dewa, Dev, ya. Jadi beda dengan nabi, ya. Nabi di sini kan ya itu, nabi kan utusan Tuhan. Manusia yang punya kelebihan daripada manusia biasa menjadi utusan Tuhan. Beda, ya. Nah, kalau di Hindu utusan manusia itu disebut dengan resi, ya, resi, begawan, empu, ya. Jadi itu adalah utusan Tuhan disebut dengan resi, ya kata. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, seperti yang terakhir Ustadz ini katakan bahwa dia pernah dengar dari ucapannya Dr. Zakir yang di India, dia bilang katanya bahwa orang Hindu sendiri tidak tahu bahwa sudah ada awatara yang lahir, ya yang bernama Mahamada, ya sedangkan orang Hindu bingung siapa awatara yang terakhir. Ya sudah jelas di di Dasa Awatara, ya 10 awatara. Awatara yang terakhir ini yang dinanti kedatangannya adalah ya Kalki Awatara, ya nggak mungkin nggak tahu, ya. Nah, sedangkan yang dari Bhavesia Purana, ini kan Purana, bukan termasuk dari golongan kitab suci. Mereka ini sangat salah sekali menerjemahkan Bhavesia. Katanya, oh di kitab Hindu sudah dijelaskan, sudah diramalkan akan kedatangan Nabi yang bernama Muhammad yang lahir di Arab. Nah, itu sebenarnya Bhavesia Purana itu tidak menuju ke sana. Ya, nama Mahamada cuma dipas-paskan menjadi Muhammad, berarti jauh gitu, ya. Jadi ya lucu juga gitu. Ya nggak apa-apa, berarti mereka ya meyakini bahwa ada kitab suci Weda yang meramalkan kedatangan para nabinya. Ya, jadi gitu ya. Nah, di sini tujuan saya adalah meluruskan, jangan salah menerjemahkan antara awatara dengan nabi, antara dewa dengan nabi, itu tidak sama, ya. Jadi kalau manusia yang diutus oleh Tuhan di dalam agama Hindu itu disebut dengan resi atau begawan, ya, orang suci. Tetapi kalau Tuhan yang langsung turun ke alam semesta ini untuk menegakkan kebenaran, itu yang disebut dengan awatara, ya. Awatara bisa berwujud bermacam-macam sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi sekian reaksi video hari ini, semoga bermanfaat. Saya Wayan Amaluddin, Moksha Channel mengucapkan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.